Pada tanggal 3 November tahun 2023 ditandatangani Nota Kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY mengenai pelaksanaan subkegiatan tahun jamak pembangunan gedung DPRD DIY. Kemudian tahun 2024 dilakukan proses pemilihan manajemen konstruksi atau MK dan penandatanganan kontraknya dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2024. MK ini bertugas mereview DED dan menyiapkan dokumen-dokumen tender. Dalam perjalanannya sesuai dengan ketentuan dari KPK RI melalui Monitoring Center of Prevention MCP KPK bahwa proyek strategis Pemda DIY ini termasuk dalam hal ini pembangunan gedung DPRD DIY harus dilakukan review. Alhamdulillah sudah dilakukan review terkait dengan harga perkiraan sendiri atau HPS oleh Inspektorat DIY. Sementara terkait dengan rancangan kontraknya harus ditelaah oleh Biro Hukum Sekda DIY. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2024 proses pemilihan penyedia barang dan jasa kami limpahkan kepada Biro PBJ Sekda DIY dan penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 12 Februari serta pengumuman pemenangnya dilakukan pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025 kami selaku PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPBJ kepada pemenang tender yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk KSO Citra. Kemudian 12 Maret 2025 penandatanganan kontrak konstruksi pembangunan gedung DPRD DIY dilaksanakan dan untuk masa pembangunan 21 bulan ke depan. Artinya berada akhir di 6 Desember 2026. 18 Maret 2025 dilakukan serah terima lokasi pekerjaan yang Bapak Ibu sekarang berada di sini, sekaligus penerbitan SPMK dan alhamdulillah pada hari itu juga terbit IMB atau yang sekarang disebut dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG nomor SK PBG 34713180320250001 terkait dengan pembangunan gedung DPRD DIY ini di Jalan Kenari, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. Ini bukan sekedar memulai pembangunan sebuah bangunan fisik, namun lebih dari itu sebagai awal dari sebuah perwujudan cita-cita besar, yakni menghadirkan rumah rakyat yang lebih representatif, fungsional, dan sesuai dengan semangat zaman. Sebagaimana telah kita ketahui, gedung DPRD yang selama ini berada di kawasan Malioboro telah menjadi bagian dari sejarah panjang pemerintah dan perjuangan rakyat Yogyakarta. Namun ada sebuah alasan strategis yang melatar belakangi pemindahan lokasi rumah rakyat ini. Lokasi gedung DPRD di Malioboro dianggap kurang strategis untuk menampung aspirasi masyarakat secara optimal. Sebagai salah satu kawasan wisata utama Yogyakarta, Malioboro sering kali dipadati wisatawan sehingga aktivitas kelembagaan DPRD menjadi kurang maksimal dan akses masyarakat menjadi kurang nyaman. Yang kedua, pembinaan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan fungsi Malioboro sebagai kawasan wisata dan budaya. Dengan pelepasan gedung DPRD dari kawasan tersebut, diharapkan penataan Malioboro sebagai ruang publik, pedestrian, dan pusat budaya dapat lebih optimal sesuai dengan visi keistimewaan Yogyakarta. Pembinaan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan Jogja Planning Gallery atau JPG, sebuah pusat informasi perencanaan pembangunan
yang akan menjadi salah satu ikon baru untuk kota Jakarta. Dengan keberadaan JPD ini, kawasan Malioboro akan semakin menunjukkan perannya sebagai pusat edukasi, budaya, dan wisata. Tidak sekedar menancapkan batu pertama, tetapi juga meneguhkan fondasi dari sebuah ikhtiar luhur, yakni membangun rumah demokrasi kerakyatan yang tidak hanya berpagar gini, tetapi juga berjendela luas ke dunia luar, mampu menangkap hembusan aspirasi dari segala penjuru, baik yang datang secara nyata maupun yang mengalir dari ruang maya. Di sisi lain tentu kita menyadari pemindahan lokasi gedung DPRD dari kawasan Malioboro ke Jalan Kenari bukan semata urusan teknis, melainkan sebuah langkah untuk turut menata wajah kota, memberi ruang yang lebih representatif bagi kerja-kerja legislasi, sekaligus menyelaraskan demokrasi dengan dinamika tata ruang perkotaan. Gedung lama telah menjadi saksi sejarah, namun gedung baru ini disiapkan sebagai panggung masa depan, lebih inklusif, lebih fungsional, dan lebih selaras dengan kebutuhan zaman. Bapak Ketua DPRD dan hadirin sekalian, kita semua memahami bahwa zaman ini bukan hanya berubah, tetapi juga berlari. Dan dalam perubahan itu, demokrasi ditantang untuk tidak tertinggal. Maka gedung DPRD ini kelak harus menjadi simbol kematangan nilai, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konsepsi ini, Hanum Mayu Hayuning Bawono dapat dimaknai secara lebih kontemporer sebagai upaya menata tatanan sosial politik dengan kearifan dan kemajuan teknologi. Untuk itu saya menitipkan harapan agar di gedung ini hadir sebuah ruang aspirasi publik sebagai sudut yang terbuka bagi rakyat untuk menerahkan pendapat dan menorehkan harapan. Tidak cuma itu, kita juga perlu menyediakan kanal aspirasi digital yang responsif dan adaptif. Karena suara rakyat kini tak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan,